Ini ceritanya Muhammad ibn Hilal, bahwa dia melihat kamar-kamar istri-istri Nabi alaihissalam. Kita tahu dalam Al-Quran Karim ada surat namanya surat Al-Hujurat, yang maknanya kamar-kamar. Karena memang rumah istri-istri Nabi itu lebih dekat dengan bentuk kos-kosan yang ada sekarang. Satu ruangan, di situ mungkin ada dapur, kemudian ada toilet, bas, atau mungkin ada sedikit teras di depan rumah Nabi alaihissalam. Bukan rumah yang memiliki banyak kamar, tidak. Maka disebut kamar. Akhirnya rumah itu lebih dekat dengan kamar sebenarnya dia. Ini Muhammad ibn Hilal, dia melihat kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa? Min jarid, terbuat dari pelepah kurma. Masturah bimusuhi syar. Yang pelepah kurma itu, jadi model rumah Nabi alaihissalam itu, bagian bawahnya dari pondasi, kemudian ada batu bata. Setelah batu bata itu, ada yang namanya pelepah kurma yang disusun. Kalau mungkin di tempat kita, itu ada yang namanya, apa ya, bahasa Jawanya itu gedek. Mudah-mudahan antum tahu gedek. Yang terbuat dari bambu ya, yang dianyam bambu tersebut. Rumah orang dulu itu kalau nggak dari bawah ke atas dari bambu, atau setengahnya dari tembok, atasnya dari bambu. Nah, rumah istri si Nabi itu modelnya seperti itu, dari pelepah kurma yang disusun lalu ditutup pakai semacam kain yang terbuat dari wool atau dari bulunya domba, kulitnya kambing. Jadi ditutup seperti itu supaya tidak ada celah, karena pelepah kurma itu ya nggak akan rapet ya. Seperti itu kamar-kamar Nabi SAW. Sehingga kalau kita lihat bikin rumah di masa itu dengan bikin rumah di masa sekarang, Masya Allah. Di masa dulu sepekan jadi tuh rumah, udah jadi, udah bisa ditinggalin. Sekarang orang 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, subhanallah, menghabiskan banyak uang untuk membuat bangunan yang terkadang tidak terlalu bermanfaat buat dia sebenarnya. Kadang-kala ada orang yang rumahnya besar, anaknya cuma 1. Buat apa gitu? Sedangkan untuk menyumbang membangun rumah Allah, bangunan yang dimanfaatkan oleh umat manusia, yang dia dengan membangun rumah Allah akan Allah gantikan dengan istana di surga, itu dia hanya sedikit yang dia donasikan untuk hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid di muka bumi ini lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ingin sanjungan, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surganya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah sampai ke kota Madinah, beliau tidak langsung masuk ke jantung kota Madinah, tapi beliau singgah di Quba, di pinggiran kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid yang kita kenal sekarang masjidnya dengan Masjid Quba, yang Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Subhanallah, masjid yang dibangun di atas ketakwaan, itu Masjid Quba. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke dalam kota Madinah. Beliau nggak punya rumah, beliau meninggalkan rumahnya di kota Mekah. Sampai kota Madinah, beliau numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau fokus, konsentrasi membangun masjid. Terus tuh masjid dibangun. Selesai bangun masjid, beliau baru membangun kamar istrinya. Beliau membangun 2 waktu itu. Kamar buat Aisyah, yang satu kamar buat Saudah.
yang dibangun sama Nabi SAW. Dan Nabi membangunnya bukan di depan masjid. Kalau kita ke Masjid Nabawi, kita akan mendapati kamar-kamar Nabi itu di sebelah timurnya pengimaman. Sebelah timurnya Raudhah. Sebelumnya itu kamar berada di belakang. Kiblatnya dulu itu ngadep ke arah utara, ke Masjidil Aqsa, ke Syam. Kemudian ketika ada perubahan kiblat menghadap ke Ka'bah yang ada di arah selatan kota Madinah, akhirnya kamar yang awalnya di belakang jadi di depan. Subhanallah, beliau tawadhu memilih kamar di belakang, tapi Allah mengangkat beliau alaihi salatu wassalam. Setelah masjidnya jadi, baru beliau membangun rumahnya sendiri. Maka ini nasihat buat umat Islam, agar ketika mereka ingin membangun rumah, jangan lupa untuk mengeluarkan harta yang banyak. Untuk apa? Untuk membangun rumah di surga. Baik, itu bangunan rumah Nabi SAW. Dari pelepah kurma yang ditutup dengan kulit, ya, agar tidak nampak dari luar. Baik, kemudian fas'altuhu an baiti Aisyah. Lalu aku bertanya kepadanya tentang rumahnya Aisyah. Ini pertanyaan Muhammad ibn Abi Fudayk kepada Muhammad bin Hilal. Faqala, bagaimana sih rumahnya Aisyah? Faqala, kana babuhu min wijhati Syam. Pintunya di arah Syam. Jadi ke arah membelakangi kiblat. Pintu rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu misra'an kana au misra'ain. Pintu rumahnya itu 2 daun pintu atau 1 daun pintu. Karena kita lihat ya, kalau rumah-rumah yang mewah, yang gede-gede, biasanya pintunya tuh 2. Tapi kalau rumah biasa ya biasanya pintunya pintu doang, 1 aja daun pintunya. Maka ini bertanya lagi nih, kepingin tahu dia, karena dia belum ngelihat. Jadi dia ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bentuk rumahnya Nabi alaihissalam, yang Nabi tinggal di situ. Beliau adalah makhluk yang paling indah, yang paling dicintai Allah, tapi ternyata rumahnya sangat sederhana sekali. Qala baban wahidan. Pintunya 1, bukan 2 daun pintu. Qultu min ayyi syai'in. Karena tanya lagi nih Muhammad bin Abi Fudayk, pintunya terbuat dari apa? Kalau tadi rumahnya udah disebutkan bagaimana model tembok, ternyata temboknya campuran dengan pelepah kurma yang ditutupin dengan kulit tadi, dengan bulu. Tanya lagi, pintunya itu terbuat dari kayu apa? Qala ar'ar min ar'ar au saj. Dari pohon ar'ar, dari kayu ar'ar. Mana tadi ngelihat ya, kayu ar'ar itu semacam kayu pinus ya, atau kayu cemara, semacam itu. Ausaj. Adapun kayu saj ini, subhanallah, saj ini kalau anda lihat terjemahannya disebutkan semacam kayu jati. Disebutkan pohon yang besar, pohon saj itu. Makanya kalau kita lihat, kalau membuka pembangunan Masjid Nabawi, pintu Masjid Nabawi itu kayunya sama, kayu saja. Terjemahannya banyak diterjemahkan kayu jati. Wallahu a'lam. Apakah memang seperti itu yang dimaksud adalah kayu jati seperti yang ada di Indonesia, atau sejenis kayu yang kokoh, yang pohonnya besar sekali disebutkan berkaitan dengan kayu saj ini. Seperti itu bangunan rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga teman-teman yang mungkin rumahnya ya RSSS ya, rumah sangat sempit sekali, hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat bagaimana rumah Nabi alaihi salatu wassalam.